teman-teman semua, kembali lagi bersama Nita di sini. Oh ya teman-teman, hari ini saya baru sampai di tempat kerja. Kebetulan hari ini saya itu dinas sore. Tadi dari rumah saya jalan ke tempat kerja itu hujan deras sekali. Di sini, oh ya teman-teman, di sini itu memang lagi musim hujan ya. Jadi setiap sore itu jam 3 itu, antara jam 3 atau jam 4 itu pasti akan hujan deras sekali. Oh ya, tadi di jalan itu saya sempat pusing sedikit. Jadi setelah tiba di tempat kerja, saya mau tensi atau mengukur tekanan darah saya dulu. Siapa tahu lagi rendah, makanya saya pusing. Oh ya teman-teman, maaf ya kalau suara saya sedikit berubah karena kebetulan saya lagi pilek, jadi mau bicara pun agak susah sebenarnya. Tapi di sini saya mau mengajarkan teman-teman tensi darah yang normal itu berapa, yang tinggi itu berapa, dan yang rendah itu berapa. Oh ya, di sini saya pakai alat ukurnya itu merek Omron. Ini tensi darah digital namanya. Jadi tensi darah itu ada yang digital dan ada yang air raksa. Air raksa itu biasanya itu kalau teman-teman pernah lihat itu di rumah sakit atau di klinik-klinik pengobatan itu biasanya kalau yang air raksa itu yang dipompa ya, ada pompanya, itu air raksa. Kalau yang digital ini kan dia langsung ditempel aja di pergelangan sini kan. Oh ya, kita mulai ya teman-teman cara tensinya. Kalau yang digital memang orang awam itu juga bisa belajar sebenarnya, karena gampang. Kalau tensi digital lebih sulit dibandingkan tensi air raksa. Sabar ya teman-teman, saya pasang dulu alatnya. Ini cara pasangnya kan begini ya. Mudah. Jadi ini selangnya ini dihadapkan ke atas, sudah dikasih masuk. Oh ya, kayak gini. Terus ini kita rekatkan. Jadi dia rekat ya. Jadi tangan itu harus tetap lurus ya, begini tangan. Jadi ini startnya di sini. Saya kasih tunjuk sama teman-teman ya. Oke, kita mulai. Oke, ternyata tensi saya itu 109/65. Nih ya, ini 109/65. Jadi ternyata tensi saya itu rendah. Jadi saya sedikit pusing. Mungkin pengaruh saya lagi pilek, hidung tersumbat, makanya konsumsi O2 saya berkurang, sehingga O2 saya darah itu berkurang. Jadi bisa menyebabkan tensi saya berkurang. Oh ya teman-teman, saya mau kasih tahu kalau tensi darah yang normal itu biasanya itu menurut aturannya atau standarnya itu 120/80, itu normalnya.
Jadi kalau yang rendahnya itu, maaf ya teman-teman, saya menjelaskan sambil bekerja soalnya. Jadi saya sering-sering melihat ke arah luar. Ayo kita lanjut ya teman-teman. Tensi darah normal itu 120/80, itu yang normal ya. Yang rendahnya itu 90/70 atau 90/60, itu tensi darah yang normal. Itu yang kurang, itu yang tensinya rendah. 90/80, 90/70, 90/60 itu tensinya rendah ya teman-teman. Bagaimana dengan tensi darah yang tinggi atau biasanya dibilang hipertensi? Hipertensi itu tekanan darah tinggi. Itu ukuran tensinya itu di atas 140/100. Jadi di atas 140 berarti 150/120 atau 160/100, 170, pokoknya di atas 140 ke atas itu dibilang hipertensi. Tapi hipertensi itu kan juga pakai grade-nya, grade 1, grade 2, dan grade 3. Nah, biasanya orang yang sudah punya riwayat hipertensi, mereka itu harus mengkonsumsi obat tekanan darah. Jadi obat itu untuk menetralkan atau menstabilkan tekanan darahnya. Pola makannya juga harus sudah bisa diatur, seperti jangan terlalu banyak mengkonsumsi garam, jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan berlemak. Itu sudah benar-benar harus dikurangi, bahkan harus dihindari. Bagaimana jika tekanan darahnya itu tidak terkontrol? Jadi teman-teman, kalau tekanan darah seseorang itu sudah tinggi dan tidak terkontrol lagi, bisa menyebabkan stroke. Stroke itu teman-teman sudah tahu belum? Stroke itu penyakit yang disebabkan tekanan darah tinggi. Stroke itu terjadinya kelumpuhan anggota tubuh, bisa setengah tubuh ya teman. Tadi kebetulan itu ada yang beli obat tekanan darah tinggi, itu namanya itu amlodipin ya, amlodipin. Ini obat tekanan darah tinggi itu amlodipin. Sebenarnya banyak sih merek-merek pabrik untuk obat darah tinggi, cuma ya komposisinya selalu ada amlodipin sama captopril. Kalau namanya aneh-aneh atau beda-beda itu biasanya itu menggunakan nama pabrik, tapi di bawahnya tuh selalu ditulis amlodipin 5 mili, amlodipin 10 mili, tapi di atasnya nama pabriknya. Jadi teman-teman kalau mau beli obat, jangan terlalu berpatokan pada nama pabriknya, soalnya kan di setiap daerah itu pabrik obat itu macam-macam dan berbeda-beda. Pabrik obat itu dibilang nanti jatuhnya pada obat paten. Obat paten itu itu milik pabrik, jadi agak mahal, tapi komposisinya ya sama amlodipin atau captopril. Terus kalau teman-teman terlalu berpatokan pada nama pabrik obat begitu di kemasan, itu agak susah karena tidak semua pabrik obat itu bekerja sama apotek-apotek ataupun klinik-klinik kesehatan. Jadi kalau teman-teman mau beli obat, perhatikan aja yang di bawah nama pabrik obatnya, yang di atas nama pabrik, di bawahnya itu komposisinya apa gitu.
Oh ya teman-teman, jangan lupa juga ya kalau kita bekerja di luar rumah selalu menggunakan antis. Saya setelah musim corona ini selalu membawa antis kemanapun saya pergi. Soalnya saya ini kan lebih banyak beraktivitas di luar rumah. Jadi untuk safety diri sendirilah. Ini saya bawa antis selalu sama sama masker. Sama masker ya teman-teman, masker itu yang paling utama. Ya, di sini saya selalu membawa masker. Maskernya itu selalu saya pakai yang masker dari bahan scuba. Karena teman-teman di sini masker yang medis itu hanya digunakan di rumah sakit. Kebetulan masker medis itu lagi agak susah di pasaran. Jadi untuk apotek-apotek itu tidak diperbolehkan untuk menjual karena diutamakan untuk tenaga medis yang ada di rumah sakit yang resikonya lebih besar. Oh ya teman-teman, selalu jaga kesehatan ya. Ingat, daya tahan tubuh itu yang paling utama. Jadi kalau daya tahan tubuh kita bagus, penyakit apapun pasti akan pergi jauh-jauh lah dari kita. Karena mereka itu takut sama daya tahan tubuh kita, jadi mereka nggak berani. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Kiranya saya sudah bisa membagi sedikit ilmu pengetahuan. Kalau ada kekurangannya saya minta maaf. Kita belajar sama-sama ya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Oke, bye. Teman-teman semua, kembali lagi bersama Nita di sini. Oh ya teman-teman, hari ini saya baru sampai di tempat kerja. Kebetulan hari ini saya itu dinas sore. Tadi dari rumah saya jalan ke tempat kerja itu hujan deras sekali. Di sini, oh ya teman-teman, di sini itu memang lagi musim hujan ya. Jadi setiap sore itu jam 3 itu, antara jam 3 atau jam 4 itu pasti akan hujan deras sekali. Oh ya, tadi di jalan itu saya sempat pusing sedikit. Jadi setelah tiba di tempat kerja, saya mau tensi atau mengukur tekanan darah saya dulu, siapa tahu lagi rendah, makanya saya pusing. Oh ya teman-teman, maaf ya kalau suara saya sedikit berubah karena kebetulan saya lagi pilek, jadi mau bicara pun agak susah sebenarnya. Tapi di sini saya mau mengajarkan teman-teman tensi darah yang normal itu berapa, yang tinggi itu berapa, dan yang rendah itu berapa. Kayak di sini saya pakai alat ukurnya itu merek Omron. Ini tensi darah digital namanya. Jadi tensi darah itu ada yang digital dan ada yang air raksa. Air raksa itu biasanya itu kalau teman-teman pernah lihat itu di rumah sakit atau di klinik-klinik pengobatan itu biasanya kalau yang air raksa itu yang dipompa ya, ada pompanya, itu air raksa. Kalau yang digital ini kan dia langsung ditempel aja di pergelangan sini kan. Oh ya, kita mulai ya teman-teman cara tensinya. Kalau yang digital memang orang awam itu juga bisa belajar sebenarnya, karena gampang kalau tensi digital.
lebih sulit dibandingkan tensi air raksa. Sabar ya teman-teman, saya pasang dulu alatnya. Ini cara pasangnya kan begini ya, mudah. Jadi ini selangnya ini dihadapkan ke atas, sudah dikasih masuk, oh ya kayak gini. Terus ini kita rekatkan, jadi dia rekat ya. Jadi tangan itu harus tetap lurus ya, begini tangan. Jadi ini startnya di sini. Saya kasih tunjuk sama teman-teman ya. Oke, kita mulai. Oke, ternyata tensi saya itu 109/65. Nih ya, ini 109/65. Jadi ternyata tensi saya itu rendah. Jadi saya sedikit pusing. Mungkin pengaruh saya lagi pilek, hidung tersumbat, makanya konsumsi O2 saya berkurang, sehingga O2 saya dalam darah itu berkurang. Jadi bisa menyebabkan tensi saya berkurang. Oh ya teman-teman, saya mau kasih tahu kalau tensi darah yang normal itu biasanya itu menurut aturannya atau standarnya itu 120/80 itu normalnya. Jadi kalau yang rendahnya itu, maaf ya teman-teman, saya menjelaskan sambil bekerja soalnya. Jadi saya sering-sering melihat ke arah luar. Ayo kita lanjut ya teman-teman. Tensi darah normal itu 120/80 itu yang normal ya. Yang rendahnya itu 90/70 atau 90/60 itu tensi darah yang normal. Itu yang kurang, itu yang tensinya rendah. 90/80, 90/70, 90/60 itu tensinya rendah ya teman-teman. Bagaimana dengan tensi darah yang tinggi atau biasanya dibilang hipertensi? Hipertensi itu tekanan darah tinggi. Itu ukuran tensinya itu di atas 140/100. Jadi di atas 140 berarti 150/120 atau 160/100, 170, pokoknya di atas 140 ke atas itu dibilang hipertensi. Tapi hipertensi itu kan juga pakai grade-nya, grade 1, grade 2, dan grade 3. Nah, biasanya orang yang sudah punya riwayat hipertensi, mereka itu harus mengkonsumsi obat tekanan darah. Jadi obat itu untuk menetralkan atau menstabilkan tekanan darahnya. Pola makannya juga harus sudah bisa diatur, seperti jangan terlalu banyak mengkonsumsi garam, jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan berlemak. Itu sudah benar-benar harus dikurangi, bahkan harus dihindari. Bagaimana jika tekanan darahnya itu tidak terkontrol?
Jadi teman-teman, kalau tekanan darah seseorang itu sudah tinggi dan tidak terkontrol lagi, bisa menyebabkan stroke. Stroke itu teman-teman sudah tahu belum? Stroke itu penyakit yang disebabkan tekanan darah tinggi. Stroke itu terjadinya kelumpuhan anggota tubuh, bisa setengah tubuh ya. Teman, tadi kebetulan itu ada yang beli obat tekanan darah tinggi. Itu namanya itu amlodipin ya. Amlodipin. Ini obat tekanan darah tinggi itu amlodipin. Sebenarnya banyak sih merek-merek pabrik untuk obat darah tinggi. Cuma ya komposisinya selalu ada amlodipin sama captopril. Kalau namanya aneh-aneh atau beda-beda itu biasanya itu menggunakan nama pabrik, tapi di bawahnya tuh selalu ditulis amlodipin 5 mili, amlodipin 10 mili, tapi di atasnya nama pabriknya. Jadi teman-teman kalau mau beli obat, jangan terlalu berpatokan pada nama pabriknya, soalnya kan di setiap daerah itu pabrik obat itu macam-macam dan berbeda-beda. Pabrik obat itu dibilang nanti jatuhnya pada obat paten. Obat paten itu itu milik pabrik, jadi agak mahal, tapi komposisinya ya sama amlodipin atau captopril. Terus kalau teman-teman terlalu berpatokan pada nama pabrik obat begitu di kemasan, itu agak susah karena tidak semua pabrik obat itu bekerja sama apotek-apotek ataupun klinik-klinik kesehatan. Jadi kalau teman-teman mau beli obat, perhatikan aja yang di bawah nama pabrik obatnya, yang di atas nama pabrik, di bawahnya itu komposisinya apa gitu. Oh ya teman-teman, jangan lupa juga ya, kalau kita bekerja di luar rumah selalu menggunakan antis. Saya setelah musim corona ini selalu membawa antis kemanapun saya pergi. Soalnya saya ini kan lebih banyak beraktivitas di luar rumah. Jadi untuk safety diri sendiri lah. Ini saya bawa antis selalu sama masker. Ya teman-teman, masker itu yang paling utama. Ya, di sini saya selalu membawa masker. Maskernya itu selalu saya pakai yang masker dari bahan scuba. Karena teman-teman, di sini masker yang medis itu hanya digunakan di rumah sakit. Kebetulan masker medis itu lagi agak susah di pasaran. Jadi untuk apotek-apotek itu tidak diperbolehkan untuk menjual karena diutamakan untuk tenaga medis yang ada di rumah sakit yang resikonya lebih besar. Oh ya teman-teman, selalu jaga kesehatan ya. Ingat, daya tahan tubuh itu yang paling utama. Jadi kalau daya tahan tubuh kita bagus, penyakit apapun pasti akan pergi jauh-jauh lah dari kita. Karena mereka itu takut sama daya tahan tubuh kita, jadi mereka nggak berani. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Kiranya saya sudah bisa membagi sedikit ilmu pengetahuan. Kalau ada kekurangannya, saya minta maaf. Kita belajar sama-sama ya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.
Oke. Bye.